Halo semua, perkenalkan nama saya Jonathan Monaung dengan NIM akhir 123250249. Sekarang saya akan membuat video dari tugas utama Jarkom, yaitu membuat video konfigurasi topologi atau konfigurasi semua jaringan. Oke, langsung saja kita masuk di Spada dulu. Kita melihat tugas dan topologi yang diberikan. Oke, jadi di sini ada 4 PC dan 7 router dan 4 switch. Itu adalah topologinya. Dan di sini ada petunjuk dan keterangannya. Kita routing menggunakan OSPF. Ya, dan keterangan lainnya, teman-teman. Oke. Langsung saja kita masuk ke Cisco paket trackernya. Oke, yang pertama-tama kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Nah, oke, baik teman-teman, ini adalah topologi yang udah saya buat. Hampir mirip lah ya sama tugasnya. Oke, jadi dari topologi yang ini udah sangat jelas. Di area backbone atau area 0 diberikan network 192.168.10.0/24. Sedangkan di area 2 dengan network 192.168.20.0/24, area 3.30.0/24, dan area 4 di titik 40.0/24. Oke, jadi langsung saja kita konfigurasi. Yang pertama-tama saya akan menambah alamat IP kepada PC yang pertama. Langsung saja kita masuk ke Datascope, kita ke IP configuration, kita masukin 192.168.10.1. subnet masknya default aja. Default gateway-nya kita buat 192.168.10.2. Oke, kita close. Kita masuk ke gateway-nya di router. Router ke switch nyambungnya pakai FA 0/0. Jadi kita masuk ke router, kita ke config, kita ke fast ethernet 0/0. Kita masukin IP yang gateway yang tadi 192.168.10.2. subnet masknya default aja. Jangan lupa kita on kan. Oke. Jadi dari PC 1 ke router 1 udah kehubung karena kabelnya udah hijau. Oke. Selanjutnya kita ke area 2 PC 2. Kita ke Datascope, kita IP configuration. Kita masukin IP 192.168.20.1. subnet masknya default, gateway-nya 192.168.20.2. Oke, kita close. Kita masuk ke router, kita ke kita lihat dulu router ke switch itu pakai FA 0/0. Kita masuk config fast ethernet 0/0. Kita masukin IP 192.168.20.2. subnetnya default aja. Jangan lupa kita centang on. Kita selanjutnya kita ke area 3 di PC 3. Kita ke Datascope,
IP configuration kita masukin 192.168.30.1. Subnetnya kita default aja, default gateway kita pakai 192.168.30.2. Oke, kita close, kita masuk ke routernya, kita ke config, kita tadi fast ethernet 0/0 kita centang dulu. Oke, kita masukin IP 92.68.30.2. 2. Subnetnya default ke PC 4 area 4. Kita masukin IP 192.168.40.1. Subnetnya default aja, gateway-nya 192.168.40.2. Kita ke router di area 4, kita ke config, ke fast ethernet 0/0 kita masukin 192.168.40.2. Subnetnya default aja, jangan lupa centang. Oke, jadi ini bisa dilihat udah terhubung di masing-masing area. Dari PC ke router di masing-masing area udah terhubung, udah hijau kabelnya. Nah, walaupun dia udah kesambung, tapi dari area 1 ke area 2 tuh atau area yang lain belum kesambung. Jadi kita membutuhkan yang namanya hub atau border router. Sekarang saya akan membuat area 2 untuk menyambungkan ke area backbone. Jadi kita memerlukan hub ini sebagai jembatan yang nantinya akan menyambungkan dari router 2 ke router 1. Jadi saya akan membuat di area 2. Jadi dari router 2 ke jembatan ini diberikan IP 192.168.0/24. Langsung saja kita konfigurasi. Kita masukin IP 192.168.4.1. Subnetnya get default aja, jangan lupa centang. Oke, terus kita masuk di hub atau jembatannya di serial 3. Kita masukin IP 192.168.4.2. kemudian kita centang. Oke, kita close C. Jadi bisa dilihat udah connect dari router ke jembatan atau hubnya udah hijau. Oke, sekarang kita connect dari jembatan ke router area backbone dengan IP 1.0/24. Langsung kita konfigurasi di serial 2. Kita on kan dulu, kita masukin IP addressnya 192.168.1.1. subnetnya default. Kita close, kita masuk ke router area backbone. Area 0 menggunakan SE2/0. Kita masuk ke serial 2/0 sekian 192 1.2. kita on kan dulu, kita ke serial 2 192.168.5.1. kita on kan, kita masuk ke hub atau jembatan dari serial area 3 ke backbone. Kita masuk ke config, kita masuk ke serial 3,
kita on kan, kita masukin 192.168.5.2, subnetnya default. Selanjutnya kita dari hop ke area backbone atau router area 0 dengan alamat 2.0/24. Oke, wah nggak kelihatan, aku hapus dulu. Terus kita lihat, jadi di backbone ke router 3, jembatan router 3 kita pakai serial 3. Kita masuk ke serial 3 192.168.2.1, subnetnya default. Kita centang, kita push, jangan lupa sambungkan kabelnya ulang. Oke, ke router. Serial 2/0 ya. Oke, kita masuk ke router 4. Di serial 2/0 yang tadi kita masukin 192.168.2.2. Terus sekarang kita akan konfigurasi area 4. Kita masuk ke, jadi dari area 4 ke jembatan dengan IP 6.0/4 pakai serial 2. Kita masuk serial 2 192.168.6.1, subnet default, jangan lupa centang. Sekarang kita masuk ke jembatan menggunakan serial 2/0 juga. Kita masuk, kita centang dulu, kita masukin 192.168.6.2, defaultnya subnetnya default. Nah, sekarang tinggal dari jembatan dari area 4 ke area backbone dengan IP 3.0/24. Kita menggunakan FA 0/0 sama 1/0. Kita masuk ke jembatannya dulu. Di mana? Di FA 0/0. Kita masuk 192.168.3.1, subnetnya default, kita on kan. Kita masuk ke area backbone di fast ethernet 1/0, kita on kan. Kita masukin 192.168.3.2, subnetnya default. Oke, jadi bisa dilihat ini kabelnya udah warna hijau semua, berarti udah connect atau bisa dijalankan. Sekarang kita pin dari PC ke router masing-masing atau router area masing-masing. Oke, sukses. Oke, sukses juga. Oke, sukses juga. Kita coba dari PC 3 ke router 4 atau backbone-nya, jembatannya. Wah, ternyata masih valid. Masih valid karena kita belum melakukan routing. Jadi walaupun udah hijau, udah kenyambung, tapi tetap masih valid. Jadi kita harus routing dari masing-masing area ke jembatan, yaitu routing OSPF. Oke, langsung saja kita ke route area 2.
di root 2 CLI, terus enable, kita configuration terminal, kita root OSPF 1, enter network, kita masukin IP, kita masukin IP dan subnet alamat yang dituju 192.168.1.0. kita subnetnya 0.255.255.255, area 1. Oke, kita enter, kita exit. Oke, kita close, kita ke jembatannya, masuk ke CLI, kita enable conft, kemudian kita masukin root OSPF 1, terus network 192.168.10.0, kemudian 0.255.255.255, area 1, kita X. Oke, jadi kita konfigurasi di router 0, exit, kita exit, terus exit lagi, enable conft, root OSPF 1, network 192.168.4.0, subnet 0.255.255.255, area 1, enter. Lagi loading, kita enter aja, network 192.168.20.0, 0.255.255, area 1, network 192.168.5.0, 0.255.255.255, ya 255, area 1, network 192.168.30.0, spasi 0.255.255.255, area 1. Kemudian kita exit, kita close. Oke, jadi selanjutnya kita ke area 4, root OSPF 1, network 192.168.40.0, 0.255.255.255, area 1, ya 1. Oke, network 192.168 titik 6.0, 0.255.255,
area 1. Kita exit. Oke, kita close. Oke, jadi kita udah melakukan routing OSPF. Oke, jadi kira-kira seperti itu routing OSPF yang saya buat. Sekarang kita akan ping di command prompt di PC 1. Oke, kita ping 192.168.20.1 ke area yang bawah ya teman-teman. Oke, udah. Sekarang saya akan mencoba ping lagi. Kita ping dari PC 1 ke PC 2. Oke, sukses. PC 1 ke PC 4 sukses juga. PC 1 ke PC 3 sukses. PC 2 ke PC 3 sukses. PC 2 ke PC 4 juga sukses. Oke, kita PC 3 ke PC 4. Oke, jadi sukses semua. Oke, kemudian kita akan melihat IP apa saja yang ada di udah kenyambung. Kita masuk ke router 0 atau router di area backbone, CLI, enable, show IP router. Nah, ini merupakan semua IP yang kesambung di router 0, area 0 atau backbone. Oke, itu saja dari video yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.